Shalom Tiberias. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam acara Kaker Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi. Langsung dari gedung Gereja Tiberias, Kelapa Gading Nias. Dan saya berdoa kita semua yang beribadah malam hari ini, baik yang di Gading Nias maupun dimanapun saudara yang mengikuti acara ini secara live streaming, mujizat dinyatakan buat kita semua. Puji Tuhan, malam ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Boy Daniel dan juga istrinya Ibu Olivia Jenny, bagaimana disembuhkan dari hiperemesis dan juga pekerjaannya diberkati Tuhan. Langsung saja kita jumpai Pak Boy Daniel. Shalom Pak. Shalom Pak Elfrid. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Sehat ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh Pak, silakan gimana Pak kesaksiannya? Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat Shalom. malam. Malam. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami alami selama kami beribadah di Gereja Tiberias Indonesia melalui sakramen perjamuan kudus dan juga minyak urapan. Kami boleh melihat begitu banyak kebaikan dan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Nah, pada malam hari ini kami akan menyaksikan satu peristiwa yang bagi kami sangat luar biasa. Beberapa tahun yang lalu ketika istri saya sedang mengandung, itu dokter memvonis bahwa istri saya terkena hyperemesis, yaitu kondisi mual dan muntah yang sangat ekstrim. Itu bisa sepanjang hari Bapak Ibu, muntah, mual berkali-kali sampai dehidrasi dan juga sampai pingsan. Sehingga berkali-kali harus dirawat, harus nginap di rumah sakit, keluar kemudian kambuh lagi, masuk lagi dan begitu seterusnya. Sehingga dokter pada satu titik sempat mempertanyakan apakah kehamilan ini mau dilanjutkan atau mau digugurkan saja. Satu kali akhirnya saya pergi beribadah di Gereja Tiberias Balai Sarbini. Saat itu dilayani oleh mendiang pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Saya menerima perjamuan kudus dan juga minyak urapan. Dan pada saat itu kebetulan istri saya sedang dirawat di rumah sakit. Dan saya oleskan minyak urapan di foto istri saya yang ada di Alkitab. Saya berdoa, Tuhan, kali ini Tuhan biar nggak masuk rumah sakit lagi, biar sembuh, kandungannya terselamatkan Tuhan. Kemudian ketika datang kembali ke rumah sakit, saya berikan perjamuan kudus, saya olesi minyak urapan di perutnya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, itu terakhir kali dirawat dan semenjak saat itu kondisi kandungan dan kondisi kesehatan benar-benar pulih total. Dan anak kami bisa lahir dengan selamat, istri juga selamat. Puji Satu Tuhan. hal yang Ya. luar biasa Pak. Selamat Pak ya. Ya, Terima sekali lagi kasih. kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh jadi sebenarnya ibu-ibu mengandung itu muntah biasa gitu ya. Tapi ini nggak biasa gitu ya. Kenapa nggak biasa? Karena intensitasnya sering sekali gitu ya. Betul, Bahkan sampai pingsan gitu. Sampai pingsan, Sampai sampai pingsan. lambungnya luka dan dia pernah muntahnya berdarah. Jadi sampai muntah darah gitu. Iya, sampai Nah, muntahnya itu muntah berdarah. darah karena Dokter bilang karena lambung dan tenggorokannya sudah luka, karena Luka, terus ya. menerus gitu Pak. Iya. Dan itu sampai keluar masuk rumah sakit gitu ya. 2 minggu di rumah sakit, keluar beberapa hari nanti masuk lagi 2 minggu, terus begitu. Sampai 3 bulan begitu terus Pak. Selama 3 bulan ya, 2 minggu masuk, keluar, masuk lagi 2 Iya, minggu gitu ya. bolak-balik begitu. Iya. Ya jadi mungkin ibu-ibu berpikir biasa mengandung muntah-muntah biasa, tapi ini nggak biasa gitu ya. Ekstrim. Ekstrim gitu ya. Bahkan sampai muntah darah, bahkan sampai dirawat, bahkan sampai dokter bilang apa dilanjutkan atau? Jadi dokter datang ke istri saya waktu saya kerja, jadi tanpa sepengetahuan saya, maksudnya saya tidak tahu kalau dokter datang hari itu dan berkata kepada istri saya bagaimana, apakah masih mau dilanjutkan atau tidak dengan kondisi seperti ini. Nah artinya itu sudah bahaya gitu ya, Iya, sampai bilang dilanjutkan atau digugurkan gitu ya. Ya. Boleh sedikit ke ibu ya. Bu, gimana bu? Waktu itu ibu, kan kalau ibu-ibu mengandung ya hamil trimester pertama muntah-muntah biasa. Tapi ini gimana bu? Ini rasanya luar biasa sih Pak. Ini luar biasa. Rasanya luar Ya. biasa. Sampai dokter bilang taruhannya 2, kalau ibu terusin berarti taruhannya nyawa ibu. Tapi saya percaya saya ketika sudah diberikan perjamuan, karena hanya perjamuan yang bisa masuk dan itu saya nggak muntah gitu. Tapi masuk air putih 1 teguk aja pasti saya muntah dan terpancing muntahnya Pak.
Oh, dokter bilang taruhannya 2. 2, Pak. Taruhan nyawa ibu. Ya, kalau mau diteruskan, nyawa saya yang jadi taruhannya, karena nggak mungkin seperti ini. Saya mengalami dehidrasi setiap hari. Dehidrasi itu bahaya ya, Ya. apalagi ibu hamil gitu ya. Betul, Pak. Taruhannya 2, ibu yang nggak selamat atau bayinya gitu ya. Ya. Jadi tapi hasilnya dua-duanya selamat ya. Puji Tuhan, dua-duanya selamat. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya boleh sedikit Bapak. Nah waktu itu Bapak ibadah di Sarbini gitu ya. Iya Pak. Terima perjamuan, minyak urapan, terus apa tadi ngurapin foto. Ya kan kalau di Sarbini, kalau ibadah mendiang pendeta dokter saya Paryaji itu kan penuh sesak Pak. Penuh sesak, iya. Jadi saya terima perjamuan, terima minyak tapi pengen didoain tapi nggak bisa. Oh gitu. Jadi saya berpikir ya udah saya udah dapat minyak urapannya, saya kembali ke kursi, saya buka Alkitab saya pegang foto istri saya urapin. Oh di jadi situ. jadi di Alkitab itu bukan foto Tuhan Yesus, foto istri gitu ya? Foto istri Pak. Berarti sayang istri dong. Puji Tuhan. Ya. Nah foto itu Bapak minyakin gitu? Iya, saya urapin foto itu, saya minyakin, saya urapin, ya itu tadi saya doa Tuhan, kalau bisa ini nggak masuk rumah sakit lagi Tuhan, sembuh total Tuhan. Sembuh total. Terus akhirnya Bapak pulang ibadah ke rumah sakit tuh? Ke rumah sakit, karena posisi lagi dirawat. Nah, sekarang bukan fotonya, orangnya langsung Orangnya ya? langsung. Diurapi minyak, gimana doanya gimana? Ya. Ya saya kasih perjamuan, saya urapin, ya kita sama-sama berdoa, kita bilang kita percaya Tuhan pasti akan pulihkan, Tuhan pasti akan selamatkan. Tapi sejujurnya saat itu mengurapi saya nggak tahu Pak, kalau dokter itu sudah ada percakapan kepada istri saya. Dialog itu ya? Dialog itu. Dialog bahwa lebih baik dilanjutkan atau digugurkan Iya. gitu ya. Tapi Bapak dengan iman doain gitu ya? Saya doakan bahwa kita sama-sama bersepakat Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan jadikan ini sampai nanti waktunya bersalin gitu. Dan hasilnya? Dan hasilnya anak sehat Pak, istri sehat. Puji Tuhan. Sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi penting ya, ibu-ibu hamil kasih minyak ya perutnya Pak ya. Betul Pak. Ya boleh sedikit Ibu ya. Jadi penting ibu-ibu hamil didoakan pakai minyak Ibu ya. Penting banget Pak. Jadi selain penyerahan anak, lagi di kandungan juga didoakan kasih minyak gitu Bu ya. Betul Pak. Supaya apa itu Bu? Supaya kita semua diselamatkan, dikuatkan. Dan nggak sampai di situ aja sih Pak. Ketika lahiran pun dokter melihat mujizat dalam persalinan saya juga. Oh gitu, ya. Dokter lihat ketika saya dioperasi, dokter bilang sebenarnya saya tidak bisa punya anak. Sebenarnya nggak bisa punya anak. Iya, saya nggak bisa punya anak. Dengan kondisi saya mengalami endometriosis adenomiosis gitu, dan itu Apa itu Bu? itu adalah sebuah jaringan darah Pak, bercak-bercak darah gitu, dan itu makan janin, sehingga siapapun wanita yang mengalami endometriosis adenomiosis itu tidak bisa punya anak kalau bukan Tuhan. Dan hasilnya Ibu punya anak ya? Dan hasilnya saya puji Tuhan punya anak walaupun 1. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, sekali lagi sekarang ke Bapak. Ya Pak, itu mujizat pertama ya. Akhirnya anaknya selamat, ibunya selamat, juga persalinannya luar biasa. Harusnya nggak punya anak gitu Pak ya. Nah yang kedua apa lagi Pak? Jadi beberapa waktu kemudian saya kebetulan menerima tawaran pekerjaan dari sebuah restoran di Bahrain di Timur Tengah. Nah alasan saya menerima waktu itu karena memang dalam klausulnya disepakati bahwa akan ada paket fasilitas lengkap untuk istri dan anak menyusul sesudah 3 bulan. Sesudah saya berada di sana, kemudian ternyata apa yang dijanjikan tidak bisa dipenuhi. Sehingga kemudian saya berpikiran untuk resign dan kembali ke Indonesia. Pada saat itu kami berkomunikasi dan saya bilang sama istri saya bahwa kondisinya seperti ini sehingga saya memutuskan mau mengajukan pengunduran diri, mau balik ke Indonesia. Dan istri saya bilang jangan dulu, bertahan dulu di sana. Nanti takutnya kalau kembali ke Indonesia sulit lagi cari pekerjaan. Kemudian beberapa minggu kemudian istri saya beribadah di Tiberias Gading Marina. Kebetulan waktu itu sesinya Bapak Gembala. Dan ketika Bapak Gembala berkhotbah, Bapak Gembala bilang, di sini ada seorang ibu duduk di pojok, suaminya lagi di luar negeri. Ibu, suami kamu tempatnya bukan di sana. Bapak Gembala bicara seperti itu. Kemudian istri saya terima perjamuan, minyak urapan, dan kemudian hari itu juga hubungin saya, telepon. Dan tadinya dia melarang untuk kembali, dia bilang, Pih, udah, Papi pulang aja, nggak apa-apa, pulang aja. Gitu. Dia cerita kalau dia dapat peneguhan hari itu dari Bapak Gembala, Pendeta Dr. Yesaya Paryaji, sehingga
Dia telepon dan dia bilang, "Pih, pulang." Akhirnya saya putuskan, saya mengundurkan diri dan saya pulang. Ketika istri saya mendapat peneguhan seperti itu, bos saya di Bahrain itu bilang, "Nanti kamu pulang gimana? Pekerjaan di Indonesia gimana?" Karena saya percaya sudah dapat peneguhan, akhirnya saya berani bilang gitu. Dengan iman saya bilang, "Nggak apa-apa, it's okay. Kerjaan sudah nunggu saya di Jakarta. Kasih tiket saya pulang aja." Akhirnya saya pulang dan kemudian kita rutin lagi bisa beribadah sama-sama, kita setia datang beribadah, perjamuan kudus, minyak urapan, kita imani Tuhan pasti pelihara. Dan tidak berapa lama kemudian tawaran pekerjaan datang kembali dan saya bisa bekerja di sebuah hotel bintang 5 dengan posisi sebagai manajer restoran. Jadi benar-benar Tuhan pelihara. Tuhan nggak membiarkan kita terseok-seok meminta-minta, Tuhan sungguh-sungguh pelihara dengan ajaib. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi waktu bilang Bapak mau pulang ke Jakarta, ke Indonesia, nanti kamu kerja di mana? Kata bos di Bahrain gitu. Ya. Bapak ngomong pekerjaan udah nunggu saya. Pekerjaan gitu. udah nunggu saya. Emang benar udah nunggu atau? Sesudah pulang itu perkataan iman gitu perkataan ya? iman, Pak. Sebenarnya belum ada gitu ya? Sebenarnya belum ada. Tapi perkataan iman ya? Perkataan karena sudah dapat peneguhan. Oh, puji Tuhan, ya. Dan ternyata iman itu ya membawa Bapak kepada mujizat itu ya? Betul, Pak. Jadi akhirnya dapat pekerjaan ya? Dapat pekerjaan. Jadi manajer juga? Jadi manajer juga. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terus Pak? Ternyata pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dia nggak pernah berhenti di satu titik. Dia selalu memelihara. Beberapa tahun sebelum pandemi, Tuhan membawa kami lagi ke satu pekerjaan yang baru. Pekerjaan yang bukan background saya. Background saya perhotelan. Ini saya dibawa ke satu pekerjaan di bidang konstruksi, di bidang jasa celup anti karat. Yang saya sama sekali nggak tahu dan tempatnya jauh sekali gitu. Tempatnya di Cikande sana, di dekat Balaraja. Jauh sekali, 100 km dari rumah saya. Tuhan bawa ke sana dalam sebuah pengalaman yang baru dan penuh dengan mujizat. Ya Tuhan berkirim pekerjaan ini untuk keluarga kami. Kami juga nggak tahu kenapa harus bidang ini. Tapi ternyata kemudian pandemi datang dan banyak teman-teman saya yang bekerja di bidang perhotelan itu mereka harus menerima pemutusan hubungan kerja. Mereka kehilangan pekerjaan dan kondisi perekonomiannya terganggu dan harus benar-benar berjuang. Tetapi kami ada di perusahaan yang baru ini, Tuhan benar-benar bawa pelihara. Melewati badai COVID, melewati segala sesuatunya, Tuhan cukupkan, Tuhan berkati. Jadi kalau kami melihat lagi flashback ke titik di mana Tuhan kirimkan pekerjaan ini, kami percaya gitu. Ini sebuah mujizat yang Tuhan sediakan untuk kami bisa berjalan melewati badai. Benar-benar berjalan melewati lembah kelam, tapi gada dan tongkat Tuhan itu benar-benar menyertai. Amin. Minyak di kepala itu benar-benar nggak pernah habis. Pengurapan Tuhan sungguh luar biasa. Ya. Kalau Bapak tetap jadi manajer di hotel, udah PHK gitu ya? Karena waktu Udah, pandemi kan semua hotel tutup gitu ya? Betul Pak. Nah jadi sebelum pandemi Bapak dipindahin gitu ya? Betul. Di pabrik di Cikande? Di Cikande. Boleh fotonya, boleh dimunculkan. Ada fotonya ini Pak ya? Ini dia. Oh ini Bapak yang pakai baju merah itu ya? Merah sama biru. Yang biru juga ya? Oh gitu. Itu apa tuh Pak? Baja atau apa itu? Jadi kita menyediakan jasa pencelupan anti karat Pak, buat konstruksi ya. baja. Nah disinilah Bapak dipelihara Tuhan ya. Betul Pak. Ketika teman-teman Bapak di PHK ya, ketika banyak ya teman-teman di hotel yang perhotelan itu justru lagi turun gitu, Bapak justru dipelihara Tuhan. Puji Artinya Tuhan. Luar biasa kuasa Tuhan ya Pak ya. Puji Tuhan Nah Pak. ini mungkin yang menyaksikan ini ada yang ya baru di PHK atau yang baru kehilangan pekerjaan atau lagi cari kerja Pak, bisa ditolong Tuhan Pak? Pasti Pak. Ketika kita boleh sungguh-sungguh percaya Bapak Ibu, kalau saya ditolong Tuhan, maka pertolongan yang sama juga pasti akan diberikan buat Bapak Ibu sekalian. Bapak bersyukur ya ibadah di Tiberias ya? Sangat bersyukur Pak. Kami sangat diberkati sekali oleh Gereja Tiberias, oleh pewahyuan melalui mendiang Dr. Yesaya Pariaji, juga Ibu Daniarti Pariaji. Kita juga setia untuk didoakan, ditumpang tangan, diurapi oleh para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Setia melakukan perjamuan kudus dan minyak urapan setiap hari dan kami percaya Pak, itu semua ada mujizat, ada berkat yang terjadi bagi keluarga kami. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang terakhir Ibu, boleh Bu, waktu Ibu melahirkan itu, seandainya tuh Bu, nggak ada kuasa Tuhan di balik minyak urapan perjamuan kudus. Kira-kira Ibu bisa punya keturunan? Nggak bisa Pak. Nggak bisa.
sejujurnya pasti hati saya hancur gitu Hancur ya. Ditambah saya menikah dengan orang Batak yang harus menuntut anak gitu ya. Apalagi anak laki-laki gitu. Kalau enggak mungkin nasib saya selesai. Selesai. Ya. Cukup sekian sampai di situ aja gitu dengan kondisi saya sebagai seorang ibu yang enggak bisa memberi keturunan. Ditambah suami saya anak pertama. Jadi betapa dinanti-nanti cucunya gitu loh Pak. Ya. Dan akhirnya nggak selesai, lanjut terus, mujizat menyertai ibu dan keluarga ya. Ya, mujizat demi mujizat itu banyak kami alami Pak. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Demikian kesaksian Pak Boy Daniel dan juga Ibu Olivia Jenny. Bagaimana ibu disembuhkan dari hiperemesis dan bisa punya keturunan, anaknya lahir selamat, ibunya selamat. Dan juga Pak Boy Daniel pekerjaannya diberkati Tuhan. Bangkitkan iman saudara, tekun perjamuan kudus, terima minyak urapan, diurapi minyak urapan, percaya mujizat pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.